Teman-teman, terima kasih udah pada datang ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Yang terhormat, Bapak Guntur Eka Saputra, selaku Faculty Advisor periode 2022 dan 2023. Dan Kak Muhammad Faiz Autar sebagai Lead DC Gunadarma periode 2022-2023. Oke, selamat malam nih semuanya. Sebelumnya, kembali lagi nih kita di weekly machine learning week kedua. Sebelum kita masuk ke materi, aku pengen nanya nih, sebelumnya yang week 1 ada yang ikut nggak kemarin? Absen dulu dong, coba yang ikut week 1 kemarin siapa aja? Mungkin bisa di raise hand atau bisa di chat. Oke, Kak Kalbu, Kak Heri, Kak Ava, oke Kak Ava, Kak Kristina. Oke, banyak ya teman-teman. Oke, aku ikut Kak. Oke, Kak Faisal. Alhamdulillah. Jadi kita di weekly kedua ini bakal ngebahas tentang advanced machine learning ya Kak Ava ya. Nah, oke. Keren nih teman-teman pada join pas malam takbiran ya. Keren-keren. Jadi kita sekalian takbiran, sekalian mainan machine learning nih. Oke, untuk instruktur hari ini biasa ada Kak Ava dan juga Kak Hilmi. Ya, sebelum kita mulai, teman-teman bisa nih upload kegiatan kita sekarang di story dan tag akun Instagram GDCUG. Dan jangan lupa nanti kalau teman-teman aktif di weekly class ini, teman-teman bisa dapat hadiah menarik di akhir weekly class nanti ya. Oke, kalau ada teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya nanti di link Stido yang kasih nanti ya. Oke, untuk di akhir nanti jangan lupa leave dulu karena kita ada sesi foto bersama dan ada link form untuk feedback ya teman-teman. Oke, kalau gitu aku langsung serahin aja ya ke Kak Ava dan Kak Hilmi. Untuk Kak Ava dan Kak Hilmi bisa dipersilahkan. Gasken. Oke, thank you Kak Rifko. So, hi guys, welcome back ya di week kedua. Sesuai tadi yang opening itu kita bakal bahas advance di bikin model. Kan kemarin tuh kita udah bikin kita udah banyak preprocessing data ya, udah ngelakuin cleaning dan sebagainya. Nah, kayak nggak lengkap gitu kalau misalkan tanpa bikin model kan. Nah, sekarang kita bakal bikin model. Nah, sebelumnya aku mengucapin dulu selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan hari ini. Dan buat yang besok jangan lupa bangun lah buat salat idnya. Dan ya prepare areng buat bikin sate. Siapa tahu ada yang bikin sate. Oke, share screen dulu. Screenshot. Oke, udah kelihatan kan ya screen-nya? Udah. Let's see. Oke, udah. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, nanti ini materinya aku sneak peek dulu. Jadi kita bakal bahas tentang ensemble teknik. Ensemble teknik itu apa? Nanti bakal aku jelasin. Tapi aku bakal jelasin dulu satu-satu dari contoh model-model yang ada gitu kan. Kemarin tuh belum sempat dibahas banyak ya. Nah, sekarang aku coba bahas beberapa yang sekiranya bisa dibahas hari ini. Soalnya banyak banget guys asli. Nah, ini contoh-contohnya di machine learning tuh. Machine learning itu sebenarnya terbagi, aku reminder yang kemarin secara garis besar tuh terbagi jadi tiga. Ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada reinforcement learning. Mungkin buat teman-teman yang ngikutin banget tim teaching pasti udah familiar banget lah sama ini. Udah sering banget diulang-ulang gitu kan, tim teaching tingkat 1, 2, 3. Setahu aku tuh ini keluar terus gitu kan, supervised sama unsupervised. Supervised itu apa sih? Jadi supervised itu simpelnya kita tuh udah tahu apa yang bakal kita lakuin, apa ya, kayak kelas-kelasnya tuh udah ada gitu. Jadi udah ada pengkelasan antara kita mau bikin klasifikasi antara kucing, ayam, sapi, kambing gitu kan. Itu namanya supervised. Nah, unsupervised ini kita belum tahu nih, belum tahu tentang kucing, belum tahu ada kambing, belum tahu ada sapi gitu kan. Nah, itu bedanya. Terus reinforcement learning itu apa? Reinforcement learning itu lebih advance lagi ya, tapi kita nggak bakal bahas sampai reinforcement learning karena itu
susah juga, aku juga masih mempelajarinya gitu. Nah, terus di supervised learning itu dibagi lagi nih jadi dua, ada klasifikasi dan juga ada regresi. Kalau klasifikasi itu kayak tadi datanya tuh udah ada kelas-kelasnya, udah ada kelas kambing, udah ada kelas ayam, udah ada kelas sapi. Sedangkan regresi itu biasanya datanya tuh berupa angka, angka-angka kayak apa ya? Gaji gitu, gaji pegawai, terus harga rumah itu biasanya bentuknya regresi. Terus kalau misalkan unsupervised learning itu clustering. Tujuan clustering ini jadi biar kita punya kelas-kelas tadi tuh kan kita belum tahu nih ada kelas sapi, kelas ayam, kelas kambing. Terus kalau pakai unsupervised itu caranya biar kita bisa tahu nih ada kelas apa aja. Oh, contoh ada kelas sapi, ada kelas kambing, ada kelas ayam gitu. Cuman datanya mungkin kebanyakan yang aku tahu tuh bukan berupa gambar ya, tapi berupa angka-angka tadi kayak gaji pegawai, terus gaji pegawai terus harga rumah itu nanti di kelas-kelasin lagi nih ternyata ada kelas atas, kelas menengah dan ada kelas bawah gitu. Nah, terus di klasifikasi di supervised learning itu ada banyak banget yang contoh-contoh modelnya ada naive Bayes classifier, ada decision tree ini yang cukup apa ya, cukup jadul sih decision tree itu. Nah, decision tree itu ada banyak ya. Jadi nggak cuma pohon terus nanti ada akarnya ke sini. Jadi pilihan ini enggak. Jadi decision tree itu secara teori ada banyak, ada decision tree apa gitu. Pokoknya itu bisa dieksplor lagi lah, nggak bakal cukup di sini waktunya. Terus ada support vector machine, ada random forest. Ini sedikit meme sih dari course yang aku pelajarin, di mana para machine learning engineer itu sering tersesat itu di mana? Jawabannya itu di random forest. Lucu sih kalau misalkan kalian dengar versi English-nya di course-nya. Terus ini ada yang selanjutnya ada k nearest neighbor gitu kan. Nah, aku udah nyari-nyari nih contohnya beberapa ya biar kita bisa lihat. Nah, linear regression itu kayak gini. Jadi data-datanya itu berupa angka gitu kan. Ini linear mungkin kalau misalkan teman-teman masih ingat pas pelajaran SMP SMA di matematika tuh ada linear kan apa ya namanya aljabar linear gitu. Itu yang nyari garis yang merah ini nih gitu. Jadi nah ini datanya kita bakal nyari garis yang tengah-tengah ini buat memprediksi misalkan ini harga rumah atau ini sales gitu kan. Jadi kalau misalkan datanya berupa sales, berupa harga rumah, berupa gaji dan selalu meningkat gitu ada apa ya ada linearnya gitu lah itu cocoknya pakai linear regresi. Kalau misalkan dipakein model lain belum tentu cocok. Nah itu yang bakal kita bahas di hari ini. Nah kalau misalkan mau nyoba-nyoba ini juga bisa banget nih. Nah aku share linknya. Ini, nah jadi bisa dilihat kan tuh kayak ini kalau misalkan makin dinaikin si garisnya juga makin naik kan. Jadi nanti kalau misalkan kita taruh titik eh, di sini misalkan titik di sini itu fungsi linear ini biar kita tahu x ini variabel input, y ini variabel outputnya. Misalkan kita taruh angka di 8 deh, kita taruh sini. Nah ternyata outputnya tuh di garis ini nih, ini angka berapa ya? Angka 5. Jadi misalkan kita masukin inputnya angka 8, outputnya angka 5. Terus ini kita masukin angka 4 nih, inputnya angka 4, outputnya angka 2. Kayak gitu sih, itu linear regression. Terus yang selanjutnya ada k-nearest. Nah, ini jadi simpelnya kita bakal nyari tetangga. Kalau misalkan ini nih ada contohnya new data point masuk, ternyata data point ini tuh masuknya ke kategori A, bukan ke kategori B. Dan ini ada kayak perhitungannya lagi lah yang kompleks banget, itu bisa dipelajarin satu-satu. Ya, kayak yang aku bilang kemarin, ngoding di machine learning itu dikit sebenarnya, tapi matematis di belakangnya itu banyak, jadi sebisa mungkin dipelajari juga. Meskipun ada library-nya sih. Terus lanjut ini ada support vector machine. Support vector machine juga ini namanya vektor kan kita ada garis yang bakal membagi antara data-data ini menjadi beberapa kelas. Kalau misalkan di sini kan jadi 2 kelas aja nih. Ini vektor hampir sama kayak linear regresi sih. Kalau misalkan yang linear regresi ini kan dia bakal nyari ke langsung ke y-nya gitu kan kayak yang ini nih. Nah, ini bakal dicari X-nya berapa, terus hasil output-nya berapa. Kalau misalkan yang support vector machine, ini bakal ngebagi jadi beberapa kelas gitu. Kayak ini ada kelas A, kelas B. Nah, terus yang selanjutnya ini ada regresi kan. Ini, wah, banyak banget. Ada lasso regression, ada ridge. Jadi kan kalau linear tuh bentuknya gini doang ya. Terus nanti tuh ada yang logistic regression. Itu nanti bakal beda lagi tuh si grafiknya. Terus ada, ya banyak lah pokoknya regresi-regresinya. Terus ini clustering, ada k-means clustering.
itu bakal dibagi jadi K itu kelas, jumlah kelasnya gitu. Jadi ada berapa jumlah kelas itu bakal dihitung-hitung lagi, ada banyak perhitungannya. Terus ini ada Gaussian mixture juga, itu berdasarkan fungsi Gaussian. Nah itu dipelajarin, nggak bakal cukup sih waktunya kalau misalnya kita pelajari di sini. Jadi bisa dipelajarin sendiri. Oke, itu mungkin untuk model-modelnya ada sebanyak ini untuk machine learning. Nah, nanti di week selanjutnya tuh ada deep learning. Deep learning itu beda lagi model-modelnya. Ada ANN, ada CNN, ada RNN, ada wah banyak lah pokoknya. Itu serunya machine learning itu di situ sih. Kita kebanyakan teorinya aja. Oke, kita masuk ke yang advance nih kan. Advance, menyeramkan sekali kan. Tapi sebenarnya nggak semenyeramkan itu sih. Ntar aku minum dulu. So, oke, jadi ini kita masuk ke ensemble techniques. Nah, ensemble techniques itu apa sih? Ini versi gampangnya dari aku. Ensemble technique itu tadi kan kita udah tahu ya, model itu ada banyak tuh. Ada model linear regresi, ada model support vector machine, ada model KNN, ada model lasso regression, dan lain-lain. Itu kalau misalkan kita pakai satu aja, sebenarnya bisa, tapi mungkin teman-teman kurang confidence gitu kan. Kayak kalau misalkan teman-teman lagi ulangan nih, lagi online ulangan gitu kan, terus nanya nih ke teman kalian satu orang, jawaban nomor ini berapa? Jawaban nomor ini apa? A. Terus kalian belum percaya nih, terus nanya lagi ke teman lagi yang B, jawaban nomor ini apa? A juga. Terus nanya lagi ke teman C, nanya lagi ke teman D, sampai ke teman Z. Nah itu nanti jawaban itu disatuin jadi model lagi. Nah itu namanya ensemble. Jadi ensemble itu gabungan antara model yang jadi model lagi, simpelnya gitu sih. Nah, di ensemble ini tuh ada banyak caranya ya gitu kan. Yang pertama tuh ada voting classifier, kayak misalkan tadi uh, kamu nanya ke teman yang A, jawabannya ternyata teman A nanyanya ya, teman yang pertama jawabannya A. Terus ke teman yang kedua jawabannya B. Terus kamu nanya lagi ke teman yang ketiga jawabannya A. Nanya ke yang keempat, teman keempat jawabannya A lagi gitu kan. Nah, itu kalau misalkan voting itu kita nyari nilai yang terbanyak itu. Ternyata yang terbaik itu jawabannya A kan. Nah, berarti kamu nanti pas ujian milih nomor satu itu jawabannya A. Nah, itu dari voting classifier. Jadi mencari apa, sesuai namanya voting sih, mencari nilai yang terbanyak gitu sih. Oke, ini staking. Staking itu jadi kalau ini kita buang persepsi yang tadi, karena ini gak bakal bisa dipakai untuk analogi yang tadi tuh, yang murid-murid itu. Ini masuk yang agak advance sih. Kan tadi sesuai definisinya yang ensemble itu kita bikin model dari model kan. Nah, jadi uh, kalau yang di sini tuh ya, bentar aku agak lupa nih. Combining blending approach staking but use. Oh, kalau yang ini tuh jadi kita punya data, of course kita punya data misalkan 1000. Itu kita bagi jadi misalkan kayak kemarin tuh sesuai dengan kriteria yang banyak orang pakai, 80%, 20%, 80% buat training, 20% buat testing kan. Nah, yang 80% ini nanti kita bagi lagi tuh jadi misalkan 4 folder, itu namanya K-fold cross validation kan. Nah, 4 folder ini nanti bakal dimasukin ke yang mana kursornya? Oh ini, masuk ke model yang ini nih. Terus nanti hasilnya ini model selanjutnya tuh dimasukin lagi ke model selanjutnya. Itu jadi si datanya tuh bakal dibagi jadi dua, 80%, 20%, 20% buat testing, 80% itu buat training gitu kan. Nah, di 80%-nya ini bakal dibagi-bagi lagi jadi beberapa folder yang bakal di training di model ini. Nah, terus yang selanjutnya ada blending. Blending ini tuh hampir sama kayak yang tadi. Jadi data ini tuh bakal dibagi dua lagi, tapi yang trainingnya ini gak bakal dibagi jadi 4 kelas lagi, tapi dibagi jadi berapa persenannya gitu. Jadi misalkan dari 100% data, 80% buat training, 20% buat testing. Ya, yang 80%-nya ini dibagi lagi, jadi ada 90% buat training, 10% buat data holdout. Nah, ini namanya data holdout nih. Nah, ini aku juga masih belajar ya. Jadi yang lebih mengerti Kak Hilmi, nanti mungkin sambil jelasin sama Kak Hilmi, aku sambil belajar-belajar juga, jadi agak-agak lupa gitu sih. Oke, lanjut. Nah, ini ada bootstrap aggregation, bagging ya, atau yang aku tahu itu namanya bagging kan. So, sesuai namanya bagging. Bag itu kan ada banyak apa? Bag itu bahasa Indonesia bag apa deh? Tas. Jadi misalkan kita punya data nih, kita tuh bakal masukin ke banyak tas gitu. Datanya
100 data masuk ke tas A, 100 data masuk ke tas B, 100 data masuk ke tas C. Nah, nanti si data-data yang udah dibagi-bagi ini bakal dimasukin ke model. Jadi satu model itu cuma punya data 0 sampai 100. Model kedua punya data dari 101 sampai data ke 200. Model 3 201 sampai data ke 300 dan seterusnya. Nanti pada bagian akhirnya itu kita bakal pakai vote yang tadi, yang awal. Nah, ini jadi kita bakal di voting nih hasil dari model-model ini. Jadi kalian punya data dibagi-bagi lagi nih jadi ke beberapa bag. Nah, si setiap masing-masing bag ini bakal dimodelin. Bag 1 model 1, bag 2 model 2. Nanti hasil prediksinya itu bakal di voting. Gitu. Nah, yang boosting ini sebenarnya aku masih rada kurang paham juga ya. Jadi mungkin nanti bisa sambil jelasin sama Kak Hilmi juga gitu kan. Biar lebih paham lah, soalnya aku takut salah juga kan. Nanti Kak Hilmi yang lebih jago lah di machine learning, expertise dia di situ kan. Expertise aku di deep learningnya. Jadi ya tanya-tanya banyaknya Kak Hilmi aja. Oke, segitu sih materinya. So, sebenarnya kan ada banyak yang bisa dieksplor dari Ensemble itu, cuman ya gak bakal cukup sih waktunya. Jadi bisa cari-cari di YouTube. So, lebih baik, sesuai pengalaman aku ya, kalian lebih baik nyari materi-materinya itu sendiri, jadi lebih nempel ke otak gitu sih. Oke, untuk selanjutnya bentar. Kita main game dulu, kita main quizzes kayak biasanya. Oke, kalau gitu aku serahin ke MC-nya lagi. Kak Rifkai, boleh? Eh, jadi udah mulai pusing nih teman-teman. Emang sih awal-awal emang banyak hal yang harus pelajarin, tapi jangan semuanya tuh dimasukin langsung gitu. Jadi bertahap aja kita belajarnya. Oke, untuk Betul. Kak Operator mungkin Kak Faisal boleh Kaisal, nih. iya, iya. Oke, Kak Isal. Sambil nunggu, ya bener sih tadi, kita jangan belajar semuanya disatuin, pusing guys, sumpah. Iya betul. Makanya aku pindah haluan. Jangan. Nah, ini salah satu contoh yang tidak patut ditiru. Oke. Ini teman-teman bisa ke joinmyquiz.com ini ya. Teman-teman bisa terus masukin. Oke, itu dia. Eh, Pakai nama asli ya, jangan lupa. Iya, jangan lupa pakai nama asli. Ya, Baru kan dibilangin. baru dibilangin ya. Ya, Iya. IE apa apa EA ini? kayak ini Anak e-sport anak bapak. Bapak. Oke. Wah, susah ini nyari ini antar nyari best studentnya. Tahu nih buat namanya nggak ada. Dorami. Dorami. Dorami adanya Doraemon kan sih? Iya, yang warna kuning. Warna kuning kan ya. Nah, mantap ada Kak Rizal, Nah, Angga, Raffi, Aldi. Aldi, ada Wow, Awe, KFC, mana wow. KFC ya. Kaspi lagi ya, ada Kaspi lagi. Oke. Paling ternotis. Yuk, Di Alfredo. Super beraksi. sih. Wah, sulit Ayo. ya. Adanya Oke. Bima. Oh, Doraemon. Oke. Ini teman-teman bisa 12. jadi Alfa. Emang bener ya Kak, apa? Kalau machine learning tuh sebenarnya banyak kayak hal yang harus pelajarin. Jadi sebenarnya tuh machine learning tuh sebenarnya statistik tapi di codingin, bukan Betul, codingan statistik gitu. betul, betul. Dia harus ngerti teori belakangnya gitu ya. Kayaknya pusing. Ya, too much. Match. Oke, ini mungkin udah kali ya. Teman-teman ada yang mau join lagi kah? Mungkin kita tunggu sampai 2021 kali ya. Muhammad Sage. Oh, Mau Sage. Oh, Sage. unik juga namanya. Sage mode Naruto. Bisa Sage mode nggak Kak? Sage. Lucu dah, bisa send kayak gitu tuh. Stiker-stiker ya.
Iya, Oke, mungkin udah kita mulai aja kali ya sekarang ya. iya Berpenang satu boleh. orang nih. Ini apa sih? Mulai Apa ke itu? operator bisa di start. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi ini Oke, pertanyaannya nggak segampang kemarin sih. Kemarin tuh gampang banget pertanyaannya. Sesuai wow. dengan judul kan, advance. Advance ya. Tanya emang agak sulit sih. Soalnya model-model matematik semua kan. Ah bener. Kita Jadi bisa lihat 11. ya. Ini ada Questionnya nggak anak bisa bapak. dilihat ya. Questionnya nggak bisa dilihat kayak kemarin ya. Anak bapak. Ini kalau juara satu nih anak bapak siapa? Semuanya anak bapak soalnya. Anak bapak. Ada IE juga nih IE gitu. Yang juara satu. Balap nih. IE dan anak bapak. Kelihatannya sih sulit ya soal-soalnya. Kalau lihat dari dia. Iya jago banget ya. Kayak ini jangan-jangan data scientist lagi nyamar di sini. Iya jago ini jangan. Ya gue nih full semua kayak itu bener. Wow. Oh baru satu soal main sulit ya kayak. Iya. Yang bikin soal ilmi soalnya. Oh Yang expertise-nya sepertinya dia. langsung Nah, ya. iya expertnya langsung yang bikin soal. Ngeri ngeri. Nomor 1, 2, 3-nya sangat-sangat deskriptif ya. Iya Ya namanya. bapak. Woi. Ih, Jadi juaranya. Waduh jadi susah wih juga. Angga langsung ke nomor 2. Wah, agak mantap. Yang lain nih bisa direbut ya. Wih, sama skornya, mirip-mirip. Yang 350. Keren, keren. Ini kayak udah nggak nambah lagi ya. Oh, masih ada ya Udah tuh. proyeksi. Oh, masih satu lagi. Oke, dan udah 14 dari 14. Oke, kita lihat leaderboardnya. Dan nomor 1 Kak Wah, Ea iya. dengan 8 soal benar. Wow, keren-keren. 9 soal itu benar ya? Gila, Iya, yang terakhir keren-keren. voting soalnya. Oh, oke. Kak Angga juga 9 soal benar. Wah, keren nih teman-teman ya. Udah pada jago semua nih. Ensemble-ensemblean. Nah, mungkin bisa direview dulu kali ya questionnya Kak. Oke, yang bukan library untuk machine learning. Ya, Scikit-learn, Django. TensorFlow, Seaborn, Django ya pasti. Django Iya, untuk web. betul, Django. Komunitas Django kan. online Ah, iya. ya untuk web biasanya. VC biasanya. Komunitas online untuk machine learning adalah Kaggle, Slack, Discord, Reddit. Oh, ini mah Kaggle ya, udah pasti. Django. Cool. Kaggle kan isinya ada orang-orang pro ngisi kompetisi ya. Still. Oke, yang bukan Hadiahnya proses. gede-gede loh. Oh iya, ribuan dolar ya. Iya, Iya. langsung kayak 7 turunan tuh kalau menang terus. Buat startup Sampai. baru. Yang bukan proses exploratory data analysis adalah variate analysis, build machine learning models, detect outliers, feature engineering. Cuma B ya, kalau nggak salah ya, B. Iya, betul yang B. Kan ini masih exploratory ya, jadi sebelum kita buat modelnya, kita explore dulu analisis Oh, itu dari kemarin. data-datanya. Betul.
Berikut merupakan jenis-jenis machine learning modeling yang bukan atau bukankah apa yang Bukan jenis machine learning modeling. supervise, enforcement, dan Oh iya, yang ensemble. bukan sih harusnya. Bukan ya Ya, harusnya. Yang bukan itu ensemble. Bahkan hanya teknik dalam membuat model. apa? Bentar, aku lupa sih. Kayaknya itu multiple choice. Oh, multiple choice ya. Kayaknya sih singkat aku. Oke, Oh iya, dia next. multiple choice. Itu bahkan Berikut merupakan contoh usaha regression, fraud detection, get forecasting, customer segmentation, image classification. Ini sih fraud, market, sama image ya kalau nggak salah. Iya kah? masalah regression pada supervised learning. Supervised learning. Supervised. Itu Supervise. image classification juga sih. Customer segmentation lebih ke unsupervised ya sih. Tapi pernah tahu. Oke, Lanjut. lanjut. Apa yang dimaksud dengan overfitting dalam konteks machine learning? Proses mempelajari dataset dengan sangat baik ketika model machine learning tidak dapat melakukan prediksi yang akurat pada data baru. Proses menyusun dataset secara abstrak sebelum melatih model. Metode untuk menyeimbangkan dataset yang tidak seimbang. Apa nih, Kak Ava? Itu yang B deh singkat aku jawabannya. B ya. Ketika model tidak dapat melakukan prediksi yang akurat. 7. Metode machine learning yang digunakan untuk memprediksi variabel kontinu. Klasifikasi, regresi, pengelompokan, pengurutan. Yang regresi. Tadi kan udah Regresi. jelasin tuh. Yang grafiknya kayak Regresi. gini continue terus kan. Itu pakainya regresi. Nomor 8, algoritma K-means digunakan untuk tujuan apa dalam machine learning? Apa nih? Apa? Klasifikasi dong. Kan tadi udah ada dijelasin di awal-awal. K. K-nya itu ingat aja klasifikasi. Udah. Meskipun artinya tuh bukan itu sebenarnya. Oke, kayaknya itu klasifikasi. Oke, lanjut. Nomor 9, peran learning rate dalam algoritma masih seperti gradient descent. Operator mungkin bisa scroll dikit ke bawah. Nah, tentukan jumlah iterasi yang diperlukan oleh algoritma, dan seberapa besar setiap parameter diperbarui pada setiap iterasi, memilih model machine learning yang paling sesuai dengan data, menentukan jumlah fitur yang akan digunakan dalam model. Apa nih, Kak, gradient descent? Yang B deh singkat aku. Itu kan berapa besar ya setiap parameter. Bidang 10 ini polling. 10 yang bidang ML yang diminati teman-teman ya. Ya, aku mau tahu aja sih, nanti aku cek lagi gitu kan. Ada Survei. minatnya di mana. Iya, survei. Kalau aku sih nggak ada. Ya, Anda murtad dari machine learning. Kalau aku mendingan data engineering aja ya. Tiba-tiba ke cloud. Oke, mungkin segini aja ya dari quizzes sekarang. Selanjutnya kita ada apa? Apa? Kita ada live coding dong sama Kak Hilmi yang lebih Live coding expert. ya. Oke, untuk Kak Hilmi mungkin bisa dipersilahkan untuk live coding. Oke, terima kasih untuk Kak Rifki sama Kak Avan nih yang udah bantuin opening. Oke, kita lanjut share screen ya untuk codingannya kemarin. Oh ya, BTW teman-teman tolong download dulu ya codingannya kemarin, atau bagi yang ketinggalan bisa saya bantu nih sebentar. Buat yang kemarin itu belum ngoding atau ada yang ketinggalan, kalian bisa klik link yang ada di chat Gmail, nanti kalian bisa download drive-nya. Nah, di situ kan ada file Wix1 IPython notebook tuh, kalian download aja kayak gini nih. Kan kalau kalian buka link itu bakalan kayak gini nih. Nah, ini kalian bisa download atau langsung buka di collab juga boleh. Terus kalau kalian udah buka di collab, misalkan kayak gini. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman tolong di download lagi dataset yang kemarin. Jadi kemarin kita kan pakai dataset
house price ya, harga rumah. Ini kalian download lagi aja datasetnya, atau kalau kalian nyimpen di folder boleh kalian buka foldernya. Di sini saya save di sini nih, di folder downloads terus data house. Bagi yang belum download atau yang ketinggalan, kalian bisa buka link yang saya kasih ini di chat Gmail ya, link Kaggle ya. Nah, terus kalian buka di sini, kalian masuk dulu ke join kompetisinya di sini nih. Kalau kalian belum join dulu kompetisinya. Terus kalau kalian udah join, kalian bisa klik bagian code di bagian data. Terus kalian bisa scroll ke paling bawah, klik download all. Oke, kalau udah kalian bisa buka foldernya, kalian unzip aja ininya, atau kalian bikin folder baru. Misalkan saya bikin folder baru di sini, data week 2. Nah, foldernya kalian copy, file kalian copy ke folder yang udah kalian buat, atau di unzip aja juga boleh kok. Nah, terus kalau udah, kalian bisa import manual untuk data-datanya. Caranya tinggal drag and drop aja. Jadi kalian buka collab-nya nih, kayak tadi nih, buka collab yang udah saya kasih linknya. Terus kalian tinggal drag and drop aja. Nah, kayak gini. Pastiin kalian ada di bagian files ya. Terus kalau udah, kalian jangan lupa tambahin, di sel kedua kalian tambahin sintaks ini ya teman-teman. Ininya sebentar. Nah, ini untuk sintaksnya. Tambahin sampel sub satu lagi untuk submission-nya. Kalau udah, kalian bisa run aja. Caranya itu kalian klik di runtime, pastiin kursornya di paling atas ya. Terus kalian pilih runtime, klik run all. Ini bakalan run semua selang di notebook ya. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan nggak nih? Atau ada yang kendala gitu? Oke, berarti aman semua ya. Udah bisa sampai nge-run semua selnya. Caranya kalian pilih ke runtime, terus klik run all. Kalau udah, kalian bisa scroll ke paling bawah. Nah, kayak kecilan. Scroll ke paling bawah. Nah, kemarin kan kita tuh udah buat nih, udah feature engineering udah, terus kita udah masuk tipis-tipis ke bagian modeling pakai algoritma yang namanya linear regression yang tadi udah dijelasin sama Kak Ava. Sebenarnya materi hari ini itu materi yang yang cukup bagus nih, karena apakah bisa di-share drive-nya? Drive-nya udah di-share di Steam ya. Nah, terus kalian kan kemarin tuh udah feature engineering pakai standar scalar. Terus kita udah nge-split datanya jadi trend dan test. Jadi ada X-trend, X-test, Y-trend, sama Y-test pakai library dari scikit-learn yang namanya trend test split. Nah, di sini kalian udah trend test split, terus kalian juga udah bikin fungsi-fungsinya, bikin fungsi baru yang return mean square error ya. Sebenarnya yang ini gak dipakai sih, kalian komenin aja. Atau kalian nggak komen juga nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak bakal masalah kok. Nah, terus juga kemarin kita udah bikin model sederhana pakai scikit-learn nih. Jadi logikanya itu adalah pertama kan kita tuh import nih scikit-learn-nya nih, scikit-learn dari linear model. Kalau kalian bingung pakai modelnya apa aja, coba kalian searching di sini nih,
tulis scikit-learn model selection. Nah, di sini di sini kan ada banyak banget nih model yang teman-teman bisa pakai nih, dari mulai rift regression, lasso, elastic neck, terus Bayesian regression, logistic regression, dan lain sebagainya. Nah, di sini kan untuk dokumentasinya cuma kayak gini doang nih. Terus kalau misalkan kalian bingung cara makainya gimana, kalian bisa klik, misalkan kalian pengen pakai lasso misal. Kalian tinggal klik, terus kalian tinggal lihat nih contohnya cara makainya gimana. Nah, jadi sehabis kalian import, kita kan udah import nih. Kalau kita kan caranya itu jadi itu artinya dari library sklearn.linear model kita import yang namanya linear regression. Sedangkan contoh di sininya itu agak beda, cuman intinya sama aja sih, kalian import lasso sebenarnya. Nah, terus untuk step berikutnya adalah kita pengen nyoba nih algoritma yang lain. Nah, di sini kan contohnya ada lasso, terus ada Bayesian regression, perceptron, dan lain sebagainya. Coba kalian pakai algoritma lain. Algoritma lainnya contohnya kayak SGD regressor. Kalian bisa lihat dokumentasinya, SGD regressor. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, kan kita tuh berikutnya sehabis kita pakai linear regression, kita tuh pengen pakai algoritma yang namanya SGD regressor. SGD regressor itu singkatan dari stochastic gradient descent regressor. Nah, cara makainya itu ada di sini nih. Ada di ini itu cara importnya. From sklearn.linear model import SGD regressor. Nah, di sini itu isinya parameternya. Parameternya ada loss, penalty, alpha, dan lain sebagainya. Nah, di sini parameternya nih, ada loss, penalty, dan lain sebagainya. Terus kalian kalau misalkan pengen pakai atribut juga ada nih, .coef, .intercept, dan lain sebagainya. Untuk cara makainya ada di examples. Kalian bisa lihat di sini contohnya ya. Contohnya itu kan dia make pipeline. Jadi sebenarnya kita kan udah pakai standar scalar nih. Setelah kita pakai standar scale, kita tuh sebenarnya bisa langsung kayak gini aja, tanpa perlu pakai make pipeline dan lain sebagainya. Terus habis itu disimpan ke variabel yang namanya rec, terus rec.fit. Coba kita langsung aja ke codingan yang di week satunya. Nah, tadi kan dia itu dari mana? Dari library yang namanya scikit-learn. Kita copy dulu ininya. Kita copy, terus kita tulis from import SGD regressor. Terus kita pengen bikin variabel yang namanya SGD. SGD itu instansiatnya dari SGD regressor. Kita kasih default parametering aja atau kita kasih kosong aja. Terus kita tulis sgd.fit. Kita copy aja dari yang atas. Habis kita copy dari atas, kita tinggal ganti ini jadi SGD. Ini jadi SGD. Kalau kalian lihat, nah di sini kan skornya itu turun nih. Jadi kenapa kita pakai algoritma yang lain? Kita itu pengen lihat nih algoritma yang lain itu skornya berapa. Nah, kalau kita pakai yang namanya linear regression, skor RMSI-nya itu adalah 37 ribuan. Kalau pakai SGD regression juga 37 ribuan. Sedangkan yang kita mau adalah skor terendah. Jadi, tahunya itu skornya bagus dari mana? Skornya bagus itu adalah ketika dia mendekati 0. Jadi semakin kecil semakin bagus. Maka model yang kita buat semakin akurat. Sedangkan kalau misalkan modelnya itu skornya itu tinggi, maka itu semakin jelek modelnya karena skor RMSI-nya tinggi. Nah, kenapa kita lihat dari skor RMSI? Sebenarnya
kita bisa lihat nih dari skor-skor lain. Misalkan kita buka dari scikit-learn, terus kita lihat bagian scoring matrix. Nah, kalau misalkan kalian lihat nih di sini nih regression matrix, di sini kan ada banyak nih. Cara tahunya gimana? Kita lihat nih ada mean square error. Jadi mean square error itu adalah yang kita pakai hari ini, mean square error, terus ada mean absolute error, R2 score, dan lain sebagainya. Kalau kalian pengen pakai yang lain itu juga sebenarnya sama aja, cuman itu tergantung ke kompetisinya. Biasanya kompetisi itu dia pakainya mean square error, bukan yang lain biasanya ya. Cuman ada juga kok beberapa kompetisi yang pakainya pakai R2 score misal, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke model berikutnya. Kita kan udah pakai linear regression sama SDD regressor. Coba kita pakai yang namanya Ridge. Ridge itu dia apa namanya? Ridge itu kita harus import dulu. Berarti cara makainya ada di. Nah, jadi kan kalau kalian dengar nih, di sini kan ada apa namanya matematikanya nih. Jadi setiap model tuh punya matematika yang berbeda. Jadi kalau misalkan kalian lihat lasso itu secara matematis perhitungannya seperti ini. Sedangkan kalau yang namanya Ridge itu perhitungannya seperti ini. Nah ya, jadi setiap algoritma itu punya perhitungannya masing-masing untuk membuat model yang kita inginkan. Karena di sini kita basicnya dari informatika, jadi kita sebenarnya nggak gitu perlu bahas hitung-hitungannya sih. Jadi kita fokus ke codingannya aja ya teman-teman. Nah di sini kita udah pakai Ridge, tapi karena ini masih ada tanda bawah nih, Ridge is not defined, jadi kita harus define dulu Ridge-nya. Cara define itu kita buka dokumentasi dari scikit-learn, sklearn, terus tulis Ridge saja kayak gini. Nah, terus kalian buka link yang paling atas, nanti bakalan kayak gini. Kalian copy ininya, caranya copy library-nya, terus kalian kopas ke paling atas. From. Nah, kalau kalian lihat di sini skornya kan mirip-mirip ya sama linear regression. Nah, jadi arti dari ketiga model ini. Jadi model yang kita pakai kali ini adalah linear model. Linear model ini tuh banyak jenisnya nih. Kalau kalian lihat di sini tuh ada, wow banyak banget sih. Kalian bisa lihat di dokumentasi scikit-learn-nya. Terus kalau misalkan kalian pengen tahu cara makainya, kalian tinggal buka. Misalkan pengen pakai data classifier, kalian tinggal buka, terus kalian tinggal scroll ke bagian example. Nanti bakalan ada cara makainya gimana. Terus kalau kalian penasaran sama cara matematikanya kayak gimana, kalian tinggal buka aja, nanti bakalan dijelasin kok ini cara perhitungan modelnya kayak gimana. Gitu. Terus lanjut ke bagian, nah jadi kan 3 model yang kita buat sebelumnya adalah model-model biasa nih. Kita kan belum pakai teknik yang namanya boosting, bagging, stacking, atau blending yang tadi dijelasin sama Kak Ava tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke algoritma boosting. Jadi, algoritma boosting itu sebenarnya banyak ya. Contohnya itu ada XGBoost, LightGBM, CatBoost Regressor, dan lain sebagainya. Nah, coba kita algoritma boosting. Tadi kan kita udah pakai algoritma biasa nih, dan skornya sekitar 37 ribuan ya. Coba kita lihat pakai algoritma boosting skornya berapa ya teman-teman. Kita import dulu. Nah, sekarang kan kita kan belum import XGBoost nih, XGB belum kita import. Kalau misalkan saya error, pasti error dia. Karena XGB is not defined. Kita harus import dulu. Nah, cara importnya, kita balik lagi, lihat dokumentasinya XGBoost. Caranya kita tulis XGBoost,
Python misal. Kalau oke ini. Nah, di sini kalau kalian lihat nih, di sini kan ada dokumentasi dari XGBoost nih. XGBoost itu kalau kalian pengen tahu cara makainya, kita XGBoost tutorial. Coba sebentar. Ini kan cara install. Terus kita pengen pakai nih, cara importnya gimana ya? Sebentar ya. Cara makainya itu ternyata kayak gini teman-teman. Ini kita bikin seksi baru, seksi yang namanya boosting. Jadi kita kan sebelumnya pakai algoritma biasa, sekarang kita tambahin nih, kita pakai algoritma tipenya boosting. Nah, cara importnya itu ternyata from X import. XGBoost, oh typo. Nah, kalau kalian lihat nih, nah di sini kan lihat nih teknik ensemble itu kan tadi yang dijelasin sama Kak kan salah satunya ada voting, stacking, blending, sama bagging, bootstrap aggregating tuh nama lainnya bagging. Terus ada boosting. Nah, yang kita pakai kali ini tipenya boosting teman-teman. Jadi kalau kalian lihat nih, skor RMSI-nya kan yang tadinya 37.000 nih, 37.000 kan, turun jadi 28.000. Nah, jadi kita bisa tahu nih kalau algoritma boosting itu emang bagus banget dan biasanya itu emang dipakai untuk kompetisi di Kaggle atau kompetisi data science di Indonesia itu masih pakai data tabular ya teman-teman. Jadi biasanya kita untuk kompetisi itu pakainya tipenya boosting atau bagging dan sebagainya. Pokoknya teknik ensemble lah gitu. Kemudian kalian udah nih kalau misalkan semenjak kita pakai teknik boosting, skornya kan udah turun jauh ya, jadi 28.000. Teknik boosting itu sebenarnya nggak hanya ada di XGBoost teman-teman, ada di LGBM. Coba kita pakai algoritma boosting yang lain ya. Kayak misalkan LightGBM itu sama kayak XGBoost, cuma beda nama aja sih teman-teman. Misalkan kita buka LightGBM Python. Nah, cara makainya itu kayak gini nih, import LightGBM as RGB. Kalau kalian run, salah, LGBM, sorry. Nah, kalau kalian run, skornya itu nggak lebih bagus daripada XGBoost nih. Tapi dia lebih bagus daripada linear model biasa. Jadi kita sebutnya, kalau misalkan model biasa itu kita sebutnya linear model, teman-teman. Sedangkan kalau misalkan algoritma boosting, kita bisa nyebutnya ya boosting itu. Boosting itu jenisnya ada banyak. Ada yang namanya algoritma XGBoost, LightGBM, CatBoost, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau kita pakai LGBM atau LightGBM nih, skornya itu 31.000-an teman-teman. Ini menandakan bahwa skor yang kita dapat tuh udah lebih baik daripada kita pakai linear model biasa. Nah, cuman skornya kan nggak lebih bagus daripada kita pakai XGBoost ya. Kalau kita pakai XGBoost kan skornya itu 28 ribuan. Sedangkan kalau pakai LightGBM tuh skornya 31 ribuan.
Jadi kita keep dulu aja nih teman-teman. Coba kita pakai algoritma boosting yang lain. Contohnya itu ada yang namanya CatBoost. Nah, cara import kayak gimana? Balik lagi lihat ke dokumentasinya. CatBoost Python. Nah, jadi nggak semua algoritma boosting ada di Google Colab. Contohnya kalau XGBoost tadi kan kita tuh bisa langsung import ya. Kalau LuxGBM juga kita bisa langsung import. Sedangkan kalau misalkan kita pengen pakai CatBoost, itu kita harus pip install dulu teman-teman. Jadi di atasnya kita tulis pip install CatBoost. Karena pas kita import nih CatBoost regressor ini error nih. Errornya itu modul nggak ada gitu. Jadi kita harus pip install dulu. Kalau bisa di komen, enter. Nah, udah bisa nih. Cuman emang agak lama biasanya kalau algoritma boosting tuh. Nah, kalian bisa lihat nih, skornya itu 27 ribuan, which is itu lebih bagus daripada kita pakai XGBoost. Jadi kita bisa pakai algoritma CatBoost. Contohnya ada XGBoost, GBM, sama CatBoost. Kalian bisa lihat sendiri kalau algoritma boosting itu dia skornya itu lebih bagus daripada model-model biasa yang tadi kita udah pakai nih, kayak RIPS, SDD regressor, sama LR. Terus kita lanjut ke bagian hyperparameter tuning. Jadi hyperparameter tuning itu dia ada dua tipe. Ada yang namanya grid search CV sama randomized search CV. Jadi coba kita lihat di internet ya. Parameter tuning. Nah, hyperparameter tuning itu apa? Hyperparameter tuning itu adalah ketika kalian pengen nyari parameter. Jadi singkatnya itu hyperparameter tuning itu bakal kepake ketika kalian pengen nyari parameter yang ada di model yang kita buat. Contohnya, jadi kan kalian tadi udah pakai linear regression, udah pakai SDD regressor, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian ini kan di dalamnya kosongnya. Artinya kita pakai default parameter yang udah ada di sono. Nah, sedangkan kalau kita pengen pakai hyperparameter tuning, kita nyari nih parameter yang cocok itu apa sih di untuk algoritma SDD regressor tuh. Itu cocoknya pakai parameter berapa sih, alfanya berapa, terus misalkan penaltinya berapa, L2-nya berapa. Kalau kalian bingung, kita langsung praktek aja ya. Misalkan kalau kalian kalian lihat nih, nah di sini kan ada parameter nih. Jadi XGBoost itu dia punya parameter. Jadi kan kita kan tadi tuh declare kosong ya, XGBoost regressor ya. Kita instansiate sebagai XGBoost variable XGBoost. Nah, kalau kalian dengar nih, ini kan parameternya kosongnya. Sebenarnya XGBoost itu parameternya bisa kita isi banyak teman-teman. Ada yang namanya subsample, maxdepth, call sample by tree, estimator, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita pakai kenapa sih kita harus isi parameternya? Sebenarnya ada dua alasan kenapa kita harus isi parameternya. Yang pertama, biasanya kalau kita isi parameter, maka modelnya itu akan menerima akan apa ya istilahnya itu akan jauh lebih baik lah ketika kita isi parameternya. Tapi dengan kita isi parameter, modelnya itu bakal berjalan dengan lebih lama. Jadi singkatnya, kalau misalkan kita kasih default atau kosong kayak gini, modelnya itu akan cepat nih jalannya. Kalau misalkan kalian run cell-nya nih, ini nah kan dia itu gak ada hitungan 2 detik kan, cuman kayak 1 detikan doang nih.
Sedangkan kalau kita isi parameternya, misalkan NSTimeternya itu kita isi 10 misal, maka modelnya itu jalannya bukan 1 atau 2 detik lagi, itu udah agak lama sedikit lah, kayak misalkan 5 detik gitu. Jadi dengan kita isi parameter kayak gini nih, learning rate, NSTimeter, maka modelnya itu akan perform jauh lebih baik. Tapi konsumsi waktunya akan lebih lama. Coba kita coba aja untuk codingan yang salah ini, yang parangrid. Jadi artinya itu kita bikin array nih, di Python kan array ya. Array kalau di JavaScript kan ini tuh kita sebutnya JSON nih, karena ada kurung awal. Kita tuh bikin parangrid, isinya ada subsample, maxdepth, NSTimeter, dan lain sebagainya. Terus kita pakai grid search CV. Kan tadi itu saya bilang ya, kalau misalkan hyperparameter tuning itu ada 2 jenis. Ada yang namanya randomizer CV, ada yang namanya grid search CV. Kalau kalian bingung apa itu randomize sama grid search CV, kan bisa search ini. Misalkan randomize search CV, randomize ini dia. Randomizer CV. Nah, kalau kalian baca nih, misalkan kalian bingung nih, apa sih randomizer CV sama grid search CV? Jadi fungsi mereka itu sama, nyari parameter. Cuman bedanya adalah kalau randomize CV itu dia this is a random set of hyperparameter. Jadi benar-benar random gitu parameternya. Nggak semua parameter dicoba sama randomize search ini. Useful when there are many hyperparameters. Nah, sedangkan kalau grid search CV itu create a grid over the search space. Jadi singkatnya itu dia bakal nyoba semua kemungkinan yang ada gitu. And for all the possible kan itu jadi grid search CV itu bakalan bakalan nyoba semua parameter yang diisi gitu, yang dikasih gitu di parameternya. Sedangkan kalau randomizer itu dia bakalan nyoba beberapa parameternya aja, nggak semuanya. Jadi singkatnya kayak gitulah. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa searching aja kok bedanya drifter sama randomizer CV. Kita lanjut ya ke soal ini. Nah, tadi kan kita tuh udah bahas nih perbedaan drifter sama randomizer. Di sini tuh drifter-nya masih error, teman-teman, karena kita belum import. Jadi kita harus import dulu drifter-nya. Kita import. Nah, kalian udah import nih, udah diimport, terus pasti kalian bingung nih, Kak, ini kok ada rect lambda, ada min chart wag, itu tahunya dari mana ya? Balik lagi, kita harus lihat ke dokumentasi XGBoost. XGBoost itu punya dokumentasi. Kalian klik aja XGBoost documentation, ntar kalian klik yang paling atas. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, banyak banget XGBoost, banyak banget cara makainya. Coba kita searching-nya parameter. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, XGBoost itu punya banyak parameter. Maxdepth, min chart wag, subsample. Ini kalau di scroll kayaknya bakal lama banget sih, ada maxlift, xbid, dan lain sebagainya. Kita di sini cuma pakai sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita cuma pakai 9 parameter yang dari beberapa parameter yang ada di XGBoost nih, teman-teman. Nah, kalau kita run itu dia bakalan nyoba semua kemungkinan. Jadi artinya semua kemungkinan tuh semua parameter ini tuh bakal dicoba, beda sama randomizer CV. Kalau randomizer CV itu dia bakal nyoba beberapa aja, nggak semuanya. Kenapa grid search itu lebih bagus? Secara umum tuh grid search itu lebih bagus daripada random CV. Tapi dia bakal lebih wasting time gitu, bakal makan waktu yang lebih lama. Karena parameternya itu dicoba semua. Kalau kita run tuh baik kita run ya. Yang ini. Nah, dia ada 81 fits.
Tahunya dari mana? Tahunya dari mana? Tahunya itu kayak gini. Ini kan 1, ini 3. 3 kali 1, 3. Nah, kenapa dikali? Jadi artinya itu kita mencoba 81 kemungkinan, teman-teman. Dengan fitting 3 volts. Nah, 3 volts-nya itu dari CV sama dengan 3. Artinya apa? CV sama dengan 3. CV sama dengan 3 itu artinya kita bakal membagi datanya menjadi 3 bagian. Ada data bagian pertama, kedua, dan ketiga. Masing-masing itu di fit, di trend. Nanti sehabis itu bakal munculin skor berapa gitu. Kenapa kita pakai CV sama dengan 3? Karena biar modelnya nggak terlalu overfit dengan parameter yang kita kasih. Sedangkan kalau kita nggak ngasih parameternya atau kita nggak ngasih CV sama dengan 3 itu modelnya itu biasanya bakal overfit gitu. Makanya kita harus mengeneralize model yang kita buat dengan naruh CV-nya atau volts-nya berapa gitu. Ini bisa makan waktu sekitar, ini aja udah semenit kan, belum selesai. Kita tunggu aja ya, berapa menit ya. Sambil nunggu mungkin kalian bisa nanya-nanya nih di Slido nih, langsung aja join ke Slido-nya terus kalian nanya gitu. Link Slido-nya di mana ya, Kak? Boleh dioper di chat di Meet, Kak? Oke, bentar. Nah, dia udah berjalan selnya. Jadi kita tuh sebut ini tuh sebagai satu sel, ini sebagai satu sel. Nah, sel ke 40 nih teman-teman. Ini tuh udah jalan dengan waktu runningnya hampir 2 menit ya. 1 menit 55 detik. Nah, jadi artinya kita nge-fit 81 fitting totalnya sekitar hampir 2 menit ya. Kan? Jadi kalau misalkan kalian lihat nih, grid search itu kan dia punya atribut. Atributnya itu ada yang namanya base params. Nah, base params itu dia bakalan lihat nih dengan parameter yang kita kasih nih, dengan subsample 0,5, max depth 5,10,15, mana parameter yang paling sesuai, mana parameter yang paling bagus. Nah, kita bisa lihat dengan pakai atribut base params di sini. Nah, ternyata dari parameter yang kita kasih nih semuanya, ini ternyata parameter yang paling bagus tuh kayak gini teman-teman. Dengan waktu fit totalnya tadi 2 menit ya, oke 2 menit gitu. Nah, coba kita taruh nih parameternya. Kita kan tadi kan udah declare ya, XGBoost, cuman parameternya kosong atau default nih teman-teman. Nah, sekarang kita tuh coba pakai parameter yang udah kita dapat di XGBoost. Ini nih, kita taruh ke dalam model atau ke dalam algoritma XGBoost yang itu sendiri. Caranya kayak gini, kalian kasih bintang-bintang 2 kali, kalian copy aja sel yang di sini nih, di copy, terus kalian paste di sini, terus kalian tulis bintang-bintang grid search dot base underscore params. Nah, artinya itu apa? Artinya itu kita bakalan run lagi nih algoritma XGBoost regressor dengan params yang udah kita dapat di atas dengan params ini. Skornya itu pasti lebih bagus daripada defaultnya. Nah, kita lihat nih skor yang tadi kan 28.000 nih ya, teman-teman. Sedangkan 28.000 dalam kondisi default parameter atau parameter kosong. Sedangkan ketika kita kasih parameter di sini, maka skornya turun jadi 27 ribuan. Nah, tandanya dengan adanya parameter, maka modelnya akan jauh lebih baik
ketimbang parameternya tidak ada atau kosong atau default gitu. Nah, teknik selanjutnya itu ada yang namanya blending. Oh ya, BTW pasti ada yang bertanya nih, kenapa sih kita harus belajar ini? Karena biasanya untuk apa namanya? Untuk data dalam bentuk tabel atau tabular dataset itu biasanya itu kan kita disuruh bikin model nih. Ketika kita bikin model pakai deep learning atau neural network, itu modelnya bakalan rumit nih. Maksudnya kayak ngapain sih kamu bikin model deep learning padahal datanya tabular, itu jarang dilakukan sama orang-orang luar atau sama para ahli. Itu biasanya dia nggak pakai deep learning untuk data tabular. Kita pakainya ini nih, kayak gini nih, maksudnya kayak kita tuh pelan-pelan nyobain parameternya berapa, terus kita feature engineering manual gitu. Sedangkan kalau kita pakai deep learning kan itu feature engineering-nya udah dilakuin dengan sendirinya. Jadi itu kurang bagus gitu. Dan pas kalian lomba pun, misalkan kalian lomba di UGM itu kan ada yang namanya Finite UGM. Nah, Finite UGM itu dia punya lomba yang namanya Data Analytics. Sebagai contoh, saya contoh aja ya. Misalkan saya buka Kaggle saya nih. Buka Kaggle, terus ada your profile. Sebenarnya materi yang saya ajarin itu materi lomba ya. Jadi kalau kalian pernah ikut lomba itu, lomba apa ya? Nih misalkan lomba Finite 2022. Nah, lomba Finite itu adalah lomba yang diadakan dari DTIT FT UGM. Ya singkatnya dari UGM lah gitu. Lomba yang namanya Data Analytics. Dan kalau misalkan di Indo itu biasanya lomba-lombanya itu ya itu data analytics, data science gitu. Dan lombanya itu yang saya tahu tuh biasanya pakai data tabular atau data table. Jadi materi ini tuh sebenarnya sangat cocok bagi kalian yang pengen ikut lomba di kampus lah gitu, di kampus luar gitu, kayak di ITB, UGM. Nah, di sini kan dari Finite itu dia ada lomba yang namanya Data Analytics Competition. Untuk datanya itu ada job title, kolomnya itu ada job title, location, dan sebagainya. Nah, di sini kita disuruh memprediksi nih salary ya. Jadi kita ada kolom job title, kolom location, terus ada kolom career level, ada job description, dan lain sebagainya. Nah, di sini para partisipan itu disuruh prediksi nih berapa sih gaji yang akan didapat ketika job description-nya itu misalkan job description manager gitu. Terus dia company size misalkan 100 gitu. Nah, itu berapa sih gajinya gitu. Jadi singkatnya ada lomba dari Finite UGM itu kita disuruh memprediksi gaji. Nah, cara yang dipakai itu adalah cara-cara yang udah dijelasin di week 1 dan week 2. Jadi di week 1 kan kita jelasin pre-processing-nya. Itu kayak bersihin data gimana, feature engineering gimana, feature selection gimana, pakai heat map gimana gitu, pakai seaborn gimana gitu. Jadi itu emang sebenarnya lebih cocok ke materi lomba sih sebenarnya. Nah, terus kalau kalian masuk, kalau lolos final masuk TV guys, Igi Gunadarma. Nah ya bener tuh, biasanya kalau kalian ikut lomba tuh ya itu ya biasanya sih masuk TV Gunadarma sih lebih tepatnya. Ntar kan diwawancara gitu kan, boleh kan tuh, ntar dapat duit lumayan kan buat jajan. Emang sih lombanya nggak sebesar gimnastik sih, gimnastik kan itu nasional ya. Kalau Finite kan ya dari kampus, kalau gimnastik kan dari kementerian kalau nggak salah ya. Pokoknya dia di atas levelnya gitu. Tapi juga untuk hadiahnya nggak kalah menarik kok. Hadiahnya bisa dibilang mungkin gedean lomba tingkat kampus gitu daripada tingkat nasional gitu. Yang aku tahu sih gitu, beberapa lomba yang nggak semuanya kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke bagian Xgboost. Nah, kalian kan udah tahu nih. Kalau misalkan kita kasih parameter, dalam kita kasih parameter ini bakalan perform jauh lebih baik daripada default parameternya.
Nah, sekarang kita masuk ke teknik berikutnya. Namanya blending. Kita bikin sesi dulu namanya blending. Nah, blending ini apa sih? Coba kita lihat dulu ya, blending itu apa. Blending machine learning. Nah, blending itu kurang lebih kayak mana ya? Sebentar, gambarnya itu. Nah, kurang lebih kayak gini sih. Jadi kita ngegabungin prediksi dari model 1, model 2, model 3 menjadi satu model yang namanya meta model. Jadi sebagai contoh, kalau di codingan itu contohnya kayak gini. Misalkan kita buat fungsi ini, buat fungsi yang namanya blend models predict. Isinya itu prediksi dari catbus sama prediksi dari xgbus. Kan kita tadi udah buat ya, di sini ada yang namanya catbus. Kita instansiate sebagai variable cb gitu atau cb gitu. Nah, di sini kita cb dan predict. Artinya itu kita bakal mempredik dari x yang ini tuh. X ya kan x itu adalah parameter yang diminta sama blend model predict yang nanti bakal kita isi nih. Nah, kenapa sih ininya 0,5? Kenapa 0,5? Sebagai namanya kan juga blending kan. Blending itu ngeblend gitu, ngegabung gitu. Jadi kita itu pengen prediksi dari catbus, tapi kita nggak pengen semuanya gitu. Kita pengennya 50%-nya aja gitu, atau 0,5-nya aja gitu. Dan hal yang serupa juga kita lakuin ke XGBoost. Kita tuh pengen prediksi XGBoost nih. Pengen hasil dari prediksi XGBoost. Karena XGBoost itu kan skornya tadi kita lihat 27 ribuan ya. Kalau catboost tadi itu skornya sama nih, 27 ribuan. Kita pengen prediksi dari catboost dan XGBoost digabung. Jadi satu prediksi gitu. Nah, dengan adanya blending ini, diharapkan modelnya itu akan perform jauh lebih baik daripada model sendiri gitu. Daripada satu model. Kan kita tuh yang namanya blending kan artinya adalah ngegabungin semua model yang udah kita buat. Kita gabung dan kita instansiat nih, kita minta modelnya untuk ngepredik sebuah variable X, tapi kita pengennya 0,5 aja gitu, nggak pengen 1 gitu, nggak pengen semuanya gitu. Jadi kan kalau di total 0,5 tambah 0,5 kan 1 ya, jadi ntar hasilnya itu sama dengan 1 gitu, tapi kita tuh pengennya 0,5 dari catboost, 0,5 dari xgboost, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau di run, ini skornya 27. Nah, kalau kalian lihat nih, di sini kan 279. Di sini 277. Artinya apa? Artinya skor dari blending ini itu jauh lebih baik daripada kita bikin algoritma sendiri. Daripada kita bikin algoritma XGBoost dengan parameternya. Artinya itu blending itu akan jauh lebih baik ketika kita punya algoritma satu atau kita ngegabungin banyak algoritma daripada kita bikin satu algoritma aja gitu. Jadi blending itu salah satu teknik yang kita pakai untuk untuk memprediksi dari modeling itu sendiri. Nah, setelah kita udah bisa nih, udah ngelihat skornya berapa, kan kita lihat nih 277 kan adalah skor terbaik kan daripada skor yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan 279, terus ada 279 juga, sedangkan kita pakai teknik blending skornya 277, artinya ini adalah skor terbaik yang kita dapat nih. Nah, setelah itu kalian coba masukin jadi kita tuh sehabis kita ngepredik skor atau setelah kita berhasil memprediksi datanya gitu, kita bikin submission. Caranya gimana? Caranya kita bikin dulu nih variable output, bikin data frame baru yang namanya column ID. Jadi kalau kalian bingung nih, Kak, gimana sih Kak cara bikin submission-nya gitu? Nah, cara bikinnya kita harus samain kayak sample soup. Sample soup itu kan udah kita declare di atas kan. Kalau sample soup itu isinya adalah sample submission
dari kompetisi house price yang udah kita buat nih setelah submission kan. Sampel soup itu isinya itu. Sedangkan kalau kita scroll ke bawah, kita itu ambil, coba deh kita lihat nih, sampel soup itu isinya apa aja sih. Nah, sampel soup itu isinya ada ID sama sell price. Kalau kita pengen submit hasil dari model kita harus bikin submission dulu. Submissionnya untuk tabular dataset biasanya submissionnya dalam bentuk CSV. Jadi kita bikin CSV baru atau kita bikin data frame baru sebelumnya. Ada kolom ID, kita ambil ID-nya nih, sampelsoup.id. Sebenarnya bisa begini atau bisa begini. Sama aja. Bisa kayak gini atau bisa kayak gini, sebenarnya sama aja teman-teman. Yang penting kita ambil kolom dari ID-nya ini berapa, terus kita bikin kolom baru yang namanya sell price, isinya adalah fungsi dari blend model predict, ngeprediksi tesnya. Tes itu ini nih teman-teman. Nah kalau udah, coba kalian run. Nah di sini bakal ngasilin submission.csv. Kalian download. Kalau udah kalian download, coba kalian buka Kaggle-nya. Kaggle yang udah tadi kalian buka di sini. Terus kalian coba klik submit prediction. Submit prediction, terus pilih browse files. Terus kalian double klik yang ini nih, submission yang habis kalian download tadi. Misalkan enter deskripsi, misalkan week 2 misalnya. Nah, kalian submit. Nah, kalau kalian lihat nih, sebentar. Silakan. Ini buat kalian yang pengen lihat codingannya kayak gini kurang lebih. Nah, dengan model yang udah kita buat tadi, kita mendapatkan skor 0,14. Artinya adalah skor yang kita buat tuh, model yang kita buat tuh, atau submission yang udah kita buat, itu bisa mendapatkan skor 0,14. 0,14 itu apa? Itu skornya. Jadi skor error itu 0,14. Jadi kalau misalnya kita lihat ke leaderboard nih, ke leaderboard itu caranya kalian pilih leaderboard, terus kalian klik yang jump to your leaderboard position. Nah, kalian ada di skor 1951, artinya dari 5.000 orang, kalian bisa melewatin sekitar 3.000 orang gitu. Model kalian dengan model yang kita buat tadi, kita bisa dapat posisi 2.000 kurang lah, hampir 2.000 gitu lah, gitu kan. Kalau ada yang mau ditanya langsung ke Slido aja ya teman-teman. Mungkin untuk codingannya cuma ini aja sih dari saya sih. Kalau ada yang ditanya langsung Slido ya teman-teman. Mungkin nanti codingannya bakal saya kasih kok di kalau udah selesai gitu. Saya balikin lagi ya ke Kava sama MC Karifki. Oke, makasih. Oke, thank you Kak Hilmi. Oke, Kak Rifki, aku balikin lagi ke Kak Rifki. Halo Kak Rifki. Rifkoi, lagi apa Rifkoi? Lagi AFK kan ya? Bisa di ini nggak? Halo. Oke.
sorry, internetnya lagi agak kurang bagus ya, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita udah dengerin penjelasan coding kan dari Kak Hilmi. Selanjutnya kita ada sesi Q&A ya dari teman-teman. Teman-teman bisa nanya aja langsung di Slido-nya atau mungkin bisa di chat juga nggak apa-apa. Oke, untuk Kak Operator mungkin bisa ditampilin Slido-nya. Halo Kak Oh iya, Operator. operatornya. Halo, halo. Apa dia masih weekly console ya? Dia masih weekly console. Oh, enggak ternyata. Oke, ada. Oke, ini ada pertanyaan dari banyak ya. Antusiasnya alhamdulillah. Dari pertanyaan dari Kak Risalah Kolbuzain. Kak, kalau Hugging Face itu cara pakai modelnya gimana ya? Apakah mereka ada docs-nya atau bagaimana? Hugging Docs. Hugging Face berarti model-model NLP ya. Mungkin dari Kak Alpha kali mungkin nih. Iya, Yang jadi megang. aku udah pernah pakai Hugging Face, cuman itu udah berapa bulan yang lalu ya? 2 bulan kalau nggak salah, itu aku agak lupa juga. Kalau misalkan komunikasi pasti ada sih. Dan kalau nggak salah tuh mereka ada library-nya juga, jadi nanti yang di download itu kayak ada file, apa sih namanya, file modelnya sama file eh, yang buat nge-tokenize-nya itu. Jadi ada 2 file di download, terus habis itu baru bisa ngasih output. Itu ada sih dokumentasinya. Itu sih Kak. Mungkin Kak Hilmi ada tambahan. Cukup sih, dari Kava udah jelas. Ya, mungkin kalau pengalamanku pakai Hugging Face ya, dia tuh biasanya ada dokumentasinya, misalkan untuk yang model PyTorch atau model TensorFlow, itu biasanya ada dokumentasinya lengkap. Dan juga ada tutorialnya kalau salah ya, dari Hugging Face-nya sendiri. Jadi, keren sih Hugging Face. Mungkin teman-teman yang nggak tahu Hugging Face tuh kayak GitHub, tapi khusus model NLP. Jadi orang-orang nge-submit model-model mereka ke Hugging Face gitu. Kumpulan repositori dari model-model NLP. Apakah jelas Kak Risalah yang mau tambahan ditanyain? Oke, udah jempol berarti jelas ya. Mungkin bisa next question ke operator ya. Ini pertanyaannya ini semua ya, di bidangnya Hilmi semua ini. Aduh, Menarik ya, menarik. Tuhan. Dari Kak Angga, TV-nya boleh kurang dari 3 atau lebih dari 3 nggak Kak? Ini udah pasti yang bagus 3 atau tergantung dataset yang dipakai. Ini Nah jadi tuh, kan mungkin Kak bahas Hilmi TV nih ya. bisa TV itu kan berhubungan kasih yang lebih sama lanjut. fault-nya. Fault itu artinya kalau kalian lihat tuh berapa bagian lah, dibagi berapa bagian gitu. Sebenarnya kalau misalkan 3 itu bagus atau enggak itu sebenarnya semakin banyak semakin bagus, tapi dengan adanya semakin banyak semakin bagus itu waktu yang diperlukan tuh juga semakin lama gitu. Jadi idealnya biasanya 3 sampai 5 sih idealnya. Oke. Mungkin Kak Ava tambahan. Enggak, tidak ada. Ini aku Ini belum CV belajar banyak. K-Vault-nya sih, Ya K-Vault benar, ya? K-pop ya. Kak Hilmi Iya, ya? K-Vault-nya, oh. Pernah sih ada dan K-Vault, tapi nggak pernah ngerti juga. Oke, iya kan. mungkin terjawab Kak Angga. Ada yang mau tanyakan lebih lanjut? Oke, aman kali ya. Ini suara aku, oh aman. Oke. Jelas kok. Suaraku putus-putus nggak ya? Saya lumayan jelek sih ini. Enggak kok, aman-aman. Aman ya, oh, mantap. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Kak Dio. Kak mau tanya, untuk value subsample, max depth, like alpha, dan lain-lain itu ngambilnya dari mana ya? Itu Dari mana nih kalau Kak?
kalau kalian lihat di dokumentasi, kalian itu jadi setiap setiap algoritma kayak yang tadi misalkan ada CatBoost, LikeGBM sama XGBoost, itu kan mereka tuh punya parameternya masing-masing gitu yang harus diisi, atau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, itu tahunya dari mana? Tahunya dari dokumentasi mereka sendiri. Jadi kalian buka aja XGBoost documentation misalnya. Nah, di situ kan bisa lihat tuh isi parameter dari XGBoost itu apa aja. Gitu sih kurang lebih. Oke, jadi lihat dokumentasinya ya. Atau mungkin kayaknya sih kalau kayak gini lebih Nah, coba-coba ya, kayak misalkan segini berapa, benar, segitu setuju, berapa setuju. gitu. Oke. Kak Afa mungkin ada tambahan? Udah cukup. Oke, mantap. Oke, mantap. Jempol dari Kak Dio, berarti udah jelas ya. Oke, next question dari Kak H. Apa nih? Nah, pertanyaannya, Kak, apakah spesifikasi komputer terbaru bisa membuat prosesnya lebih cepat? Nah, mungkin dari Kak Afa kali ya. Tergantung case-nya sih. Kalau misalkan kalian nge-trainingnya data gambar, ya meskipun pakai CPU yang terbaru, itu agak kurang sih. Better pakai GPU aja. Cuman kalau misalkan datanya angka, yang pasti ya CPU itu lebih berpengaruh sih dibanding GPU. Gitu. Buat nambahin lagi nih, tadi kan bahasannya spesifikasi komputer ya. Itu kalau misalkan kalian spek komputernya kurang atau misalkan agak nge-lag gitu, kalian bisa aja pakai cloud atau pakai Google Colab, atau misalkan kalian pakai Kaggle itu juga punya kok Colab-nya, versi Colab Kaggle itu ada dia. Cuman biasanya kalau misalkan pakai di online gitu atau pakai web gitu, kendalanya adalah biasanya kena limit GPU. Sedangkan kalau kalian pakai GPU di lokal komputer kalian, biasanya GPU-nya itu kurang bagus gitu. Lebih bagus pakai di web online aja sih. Cuman kalau online itu kendalanya mungkin ada strict time-nya gitu, ada waktunya gitu sih. Nah, betul. Jadi kalau misalkan laptop kalian kentang masih Pentium 4, bisa aja pakai Colab gitu, nggak usah jalanin di laptopnya. Nah, ini tambahan nih dari Kak Faiz, katanya coba pakai Linux, mungkin bisa lebih cepat. Wah, iya sih kayaknya sih ya, Kak ya. Benar sih kalau itu sih kayaknya ya. Jangan. Oh iya, mau nambahin sih. Kalau misalkan di cloud itu selain Google Colab, Kaggle, kalau misalkan kalian anak bundar itu ya DGX ada. Terus kalau misalkan kalian mau bayar sebenarnya bisa pakai Google Colab. Google Colab kalian bisa bayar, cuman menurut aku agak kurang worth it. Nah, kalian bisa pakai kalau misalkan butuh banget gitu yang bayar, itu bisa pakai fast.ai. Jadi di situ tuh kalian bisa nyewa komputer orang buat training data kalian gitu sih. Wait, aku send linknya deh. Itu lumayan murah juga sih. Fast.ai. Nah, itu bisa dicek-cek tuh. Oh, fast.ai. Dikira pakai Ya, F yang Face AI. itu Oh, murah-murah sih, bisa disewa. Ntar model-modelnya kayak Jupyter Notebook gitu sih, dikasih linknya gitu. Di case. Oke. Oh, Nah, tergantung. nggak bisa dipakai luar jam praktikum. Kalau nggak salah, kalau DGX itu lebih, kalau kalian ada proposal gitu terus kirim ke DGX tuh biasanya bisa di approve ya, kalau nggak salah. Betul. Biasanya tuh buat By request. penelitian dosen gitu-gitu sih ya. Karena buat skripsi kalian butuh kayak yang cepat gitu, biasanya bisa aja proposal kasih ke DGX, mungkin bisa dikasih gitu aksesnya. Nah tuh betul dari Kak Angga, bisa kok di luar praktikum, asal proposalnya disetujuin gitu. Oke, Ya, mungkin betul. kalau ada tambahan dari aku sih ya, ini lebih ke big data processing ya, bukan machine learning. Itu udah banyak sekarang kayak Jupyter Notebook-nya Databricks atau mungkin Jupyter Notebook-nya Snowflake, gitu-gitu bisa dipakai juga. Kalau Snowflake tuh kalau nggak salah juga gratis, ada free tier-nya gitu. Jadi teman-teman bisa sih coba Jupyter Notebook ke situ gitu. Oke, lanjut next question ke operator. Oke, lanjut dari Kak Angga. Kalau blind porsi dari keseluruhan model yang mau digabungin, pokoknya harus satu ya. Misal 4 model mau digabungin, 0,25, Ya, benar. Kayak gitu. 0,25.
0,25, Ya benar, 0,25. itu totalnya harus Bagaimana satu tuh, deh, Kak? nggak boleh Ini. lah, kurang dari satu atau lebih. Isi. Oke. Kak Ava mungkin ada yang mau tambahin? Tidak, sudah terjawab. Oke, mantap. Oke, udah jelas ya Kang ya. Kalau processing big data biasanya pakai apa ya Kak? Ini kita bilang big datanya itu yang ini ya, misalkan kalian ngeproses 1 terabyte data atau lebih gitu kan, itu kalau dijalanin satu komputer itu udah pasti nggak bisa gitu kan, kayak stuck gitu, pasti lemot gitu kan. Itu bisa teman-teman kayak misalkan tertarik ke data engineering, itu bisa pakai Databricks atau Snowflake. Ini salah satu platform buat big data processing. Jadi misalkan kalau teman-teman tahu framework untuk big data processing kan ada banyak kayak Apache Spark gitu. Ini biasanya dipakai di Databricks atau Snowflake. Nah kalau teman-teman tertarik ke data engineering bisa sih dicoba-coba explore ke Apache Spark atau Databricks, Snowflake gitu-gitu. Mungkin itu sih dari aku. Promosi. Promosi gimana? Tren bilang Google Cloud guys, Google Cloud juga ada Oh BigQuery iya, namanya. lupa. Ya Kan kan job program title Google ya, Anda lupa. sekarang data engineer. Nah kalau di Google Cloud ada juga namanya BigQuery. Nah ini data warehouse yang bisa ngeproses big data yang besar gitu. Jadi misalkan 10 terabyte gitu kan, nah ini bisa langsung pakai BigQuery. Gitu. Ya, betul. Ilmu data luas banget. Iya luas. Kayak harus kalau explore sih kalau nggak mau ketinggalan. Oke lanjut nih, ada pertanyaan dari Anonymous. Kalau blending, apakah dengan lebih banyak model hasilnya akan lebih banyak? Hasil lebih baik. Bagaimana nih? Kak Ava mungkin tahu nih. Aku pernah nyoba sih sebenarnya. Mungkin kalau dari zaman aku ya tergantung sih. Kadang kan setiap model tuh nggak cocok untuk nggak ada yang all rounder gitu sepengalaman aku ya. Jadi ada yang case ini cocoknya pakai model ini, case ini cocoknya pakai model Kalau ini. dari Ya mungkin saya sih akhirnya ada itu pengalaman lain sebenarnya gitu. apakah dengan lebih baik model hasil akan lebih baik? Jawabannya belum tentu. Biasanya itu maksimal sih biasanya sih 5 model 3 sampai 5 sih 2 sampai 5 lah gitu. Jadi kalian ngegabungin 2 sampai 5 model terbaik kalian yang akan digunakan untuk blending. Hasilnya itu biasanya sepengalaman saya itu lebih baik daripada kalian gabungin 10 model yang jelek jadi satu tuh kurang bagus, mendingan 2 sampai 5 model terbaik nanti kalian blending itu akan lebih bagus gitu sih. Oke, itu untuk Kak Anonymous ya. Oke, mungkin bisa lanjut next question. By the way, teman-teman kalau ada mau nanya di luar tentang materi bisa aja gitu, tanya ke kita. Kayak misalkan Kak Ava jomblo atau enggak gitu, yang apa-apa tanyain kan. Kak ini udah ada belum gitu kan. Apa guys, jadi kita jawab apa aja gitu. Yang penting kita ngerti gitu apa yang maksudnya. Oke, ini terakhir ya kalau dilihat. Kak, gimana cara bedain kapan kita harus pakai linear atau boost? Jadi sebenarnya ada step by stepnya, nggak tiba-tiba kalian di awal pakai boosting gitu, enggak. Jadi itu step awalnya kalian bikin model biasa nih. Kalau misalkan model biasa itu udah bagus, kalian nggak perlu pakai boosting gitu. Kalau misalkan kalian model awalnya itu jelek atau misalkan masih bisa dikembangin, kalian bisalah mungkin pakai boosting. Sebenarnya boosting itu biasanya bakal lebih bagus tapi nggak selalu akan lebih bagus daripada linear model gitu, kurang lebih kayak gitu. Oke, gitu Kak Anonymous. Ini ada pertanyaan lagi. Bentar, aku mau nambahin dikit sih. Jadi kan
ini mungkin pemilihan model ya. Untuk model sih, yang paling pertama kita lihat dulu nih dia kategorinya supervised kah, unsupervised kah, reinforcement learning kah. Habis itu kita coba satu-satu tuh. Kalau misalkan dari yang pernah aku kerjain tuh aku pernah dapat datanya itu yang benar-benar tentatif gitu. Jadi misalkan untuk hasil output satu tuh ada yang X-nya 0,2, ada yang 0,3, terus yang 0,3 tiba-tiba hasil outputnya tuh jadi 8 atau sebagainya, itu benar-benar tentatif kan datanya. Nah, kalau misalkan itu kalau dipakein linear itu agak nggak mungkin gitu, karena kan linear itu kayak yang tadi aku jelasin kan bentuknya grafiknya gini kan, dia continue gitu. Ya, kalau misalkan datanya tentatif kan secara garis gini kan nggak mungkin kan. Jadi kita pakai cara model yang lain. Misalkan kalau misalkan pakai machine learning biasa yang tadi yang linear regression nggak bisa, itu kita bisa pakai langsung maju ke deep learning. Deep learning kan ada ANN. Ternyata kalau misalkan ANN tuh nggak bisa juga dia karena datanya tadi terlalu tentatif gitu kan. Itu kita bisa pakai RNN karena RNN itu dia punya sesuatu yang kelebihan dibanding ANN. Itu nanti bakal dijelasin di week selanjutnya sih gitu. Jadi ya itu pemilihan model secara teoretikalnya ada banyak step by step-nya lah. Nah, betul tuh. Nah tuh guys, stay tune buat week selanjutnya ya. Nanti kita bakal kirimin juga registration buat week selanjutnya ya. Jangan lupa. Gitu. Oke, oh ini ada dari chat dari Kak Rizal Kolbu. Kalau kita tulis kata di searching Twitter, itu kan ditampilin post-post yang mengandung kata yang kita tulis. Padahal data post Twitter besar banget. Itu pakai big data querying, Kak. Lanjutannya, dan apakah seleksi katanya manual atau memakai ML untuk mendapatkan subjek utama tiap post? Menarik. Oke. Jadi lebih ke ditampilin post-post yang mengandung kata yang kita tulis, padahal data post Twitter besar banget. Oke, mungkin maksudnya ini ya, kayak misalkan kalau kita post sesuatu di Twitter, terus searchingnya ya mungkin ya, searching kata di Twitter, terus apakah dia pakai big data querying, dan apakah seleksi katanya manual atau pakai ML untuk mendapatkan subjek utama tiap post. Ini sih tergantung, mungkin Kak Ava ada tambah, mau bener. Ya, tergantung engineer ya benar. Iya benar, tergantung engineer-nya. Sebetulnya untuk big data querying gitu, itu data-data analytical. Jadi teman-teman mungkin kalau udah ada yang pernah dengar, data itu ada bukan dua tipe sih, kayak processing data itu ada dua tipe. Jadi yang pertama itu OLTP, dan yang kedua itu OLAP. Nah yang OLTP ini itu adalah online transactional processing. Terus ada OLAP. Nah, OLAP ini online analytical processing. Nah, kalau ada yang dari Kak Arisala bilang ini lebih ke OLTP ya. Jadi transaksi gitu ya, bukan analisis. Jadi kalau OLAP atau OLAP buat analytical, itu biasanya datanya itu data-data yang gede gitu. Jadi data-data misalkan dari tahun lalu, 2 tahun lalu itu kita query pakai big data tools itu kayak pakai Spark atau yang mana buat dijadiin analisis. Jadi kita di OLAP itu kita buat analisis dari data-data yang banyak gitu, big data. Nah kalau misalkan searching gini kan biasanya kalau nggak salah dia tuh ada search engine gitu ya. Misalkan kalau yang aku tahu itu bisa pakai Elasticsearch itu buat nge-search kata-kata sesuatu gitu. Itu jatuhnya lebih ke transactional processing ya, data yang transaksional. Jadi kita nge-search sesuatu di Twitter, Twitternya bakal ngeluarin sesuatu. Ini tergantung perusahaannya juga, apakah dia itu bakal kayak nge-search kata-katanya itu ada model ML-nya kah di salah satu itunya. Nah, jadinya mungkin kalau Twitter kan udah di open source ya, teknologinya mungkin bisa dicari kali ya kita. Nanti kita lihat. Penasaran. Kan si Elon Musk tuh, si Mas Elon udah nge-open source teknologi Twitter ya. Iya, mungkin aku mau nambahin dari sisi ML-nya sih, in case apa? Mungkin dari sih gitu ya. Mungkin tambahan Kak Ava, Kak.
Ya, mungkin tadi kan dari sisi querying iniannya ya, apa keywordnya. Kalau misalkan dari ML, kita bayangin aja mereka pakai ML gitu. Ya, mereka pakai ML. Itu ada yang namanya kalau misalkan mencari kesamaan itu antara dua kalimat itu bisa pakai cosine similarity sih salah satunya. Jadi itu apa ya? Nyari ya kesamaan ya. Jadi nyari kalimat-kalimat yang sama sama yang kalian query gitu atau kalian cari di Twitternya. Itu salah satu nama metodenya cosine similarity sih. Nah, iya tuh. Mungkin bisa dicari teman-teman cosine similarity. Tapi kan tergantung ini juga ya, tergantung perusahaannya kayak apa gitu kan. Yang ku Ya, tahu sih buat search engine gitu, itu biasanya pakai Elasticsearch, soalnya dia lebih nyari sesuatu gitu. Ingatku ya, belum explore lagi sih sebenarnya. Database-nya maksudnya. Oke, mungkin terjawab ya Kak Risa. oke. Lanjut, Kak, untuk materi CRISPS DM itu maksudnya kemana ya Kak? Dan baik untuk belajarnya bagus dari mana ya Kak? CRISPS DM itu kalau sama life cycle ya kayaknya. Iya kan kalau salah. Mungkin Kak Ava ada pengalaman CRISPS DM? Ah, belum ada sih Chris CRISPS DM DM. seingatku kayak SDLC gitu. Ah, Nah ya tuh mungkin dari Kak Angga nih ada izin bantu jawab. CRISPS DM cuma metode yang sesuai dengan standar industri untuk pengambilan keputusan dari data yang kita punya. Supaya dapetin insight dari datanya lebih berkualitas, kita pakai metode CRISPR-DM. Nah ya, jadi CRISPR-DM itu mungkin lebih kayak metode SDLC. penelitian ya, SDLC atau gitu-gitu ya. Mau belajar lebih baik fokusin ke data understanding dan data preparation-nya. Nah betul tuh, dari Kak Angga. Jadi mungkin kalau pengen belajar lebih lanjut ke CRISPR-DM, fokusin ke data understanding-nya sama data preparation-nya. CRISPR-DM itu lebih ke ini kan ya, kalau aku cari-cari proses kayak di data gitu ya. Itu dari Kak Angga langsung. Keren. Nah, kita ada dosennya, guys. Kak Kalau Angga Kak Angga. dosen. Mantap, ada banyak yang baru aku tahu juga tuh Gigo tuh. Nanti aku coba belajar lagi deh. Thank you. Oh, oke. Garbage in, garbage out kah? Juga. Oh, Reverse in, reverse out. Garbage in, garbage out. ada istilah lain lagi. Oke. Nice info. Terima kasih Kak Angga. Mungkin terjawab ya dari buat Kak Dio. Ya, ada pertanyaan selanjutnya Oke, tuh. mantap. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada nih. Next, Kak Operator. Dari Kak Anonymous. Kak, pil materi ML dibangkit dong. Terus kira-kira seberat apa ngejalaninnya? Apakah lebih berat daripada menerima kenyataan di ghosting? Tanda tanya, emoji malas. Nah tuh Kak Ava, gimana nih bangkit tahun sekarang? Dan Kak Hilmi juga nih kan, Kak Hilmi juga bangkit tahun sekarang. Kebetulan Apakah aku dari berat? Hilmi bangkit ya. Hilmi dulu deh. Oh, oke, gue dulu ya. Sebenarnya di antara apa nih bangkit itu kan ada 3 pet ya. Ada pet cloud computing, Android developer, sama machine learning. Kata orang-orang tuh yang paling gampang tuh machine learning gitu. Kenapa machine learning paling gampang? Karena dia itu ngerjainnya di platform yang berbeda, bukan di coding gitu. Di apa namanya di Coursera gitu. Nah, dan sebenarnya untuk basic dari machine learning-nya itu sendiri, yang kalian tuh nggak perlu basic untuk masuk ke bangkit gitu. Nanti diajarin semuanya lewat bangkit. Jadi kalian cuma perlu basic tes aja sebenarnya. Kalau kalian udah lolos tes itu juga udah cukup kok. Nanti bangkit bakal ngajarin semuanya dari nol untuk pet machine learning ya. Kalau pet lain gue kurang tahu sih gitu. Nah, pet lain mungkin bisa tanya-tanya nih, kan ada Kak Faisal nih, dia kan bangkit cloud ya, Ya, Faisal. Isal bangkit cloud. Terus ada Kak Chandra nih, Kak Chandra kan bangkit mobil, Android. wih keren. Ya, kalau nulis bangkit. Saya kan lulus Seru bangkit. kok ML. Yes. Nah, mungkin Kak Ava nih bisa jelasin Ya. gimana di bangkit ML-nya. Mungkin kalau misalkan basic, kalian belajar Python itu udah utama banget. Obviously kayak
tanpa kalian belajar Python udah keteteran lah, bakal keteteran banget. Kalau misalkan dari materi itu benar-benar ya benar-benar dari nol gitu. Jadi sampai TensorFlow itu secara bekerja neural network tuh benar-benar dijelasin satu-satu, yang aku suka sih itu materi yang itu. Benar-benar kayak wah, dari gambar bisa jadi hasil ini tuh gini caranya gitu. Dan mungkin masukan aja kalau misalkan nanti yang nanya ini masuk Bangkit, dipelajarin juga cara deploy modelnya, misalkan deploynya pakai Python, bisa pakai Flash, teman-teman bisa belajar Flash dulu sambil belajar materi model-modelnya. Jadi pas di akhir kan ada capstone project tuh, kalian nggak keteteran banget lah, soalnya banyak teman-teman aku yang keteteran gitu kan. Jadi yang ML ini tuh mereka expect-nya anak CC yang deploy, anak CC gak ngerti cara pakai modelnya gitu kan. Jadi kayak di situ tuh bentrok-bentrok antara dua tim itu ribet juga gitu kan. Jadi ya better pelajarin juga lah bikin API pakai Flash gitu. Nanti belajar di week 4. Weh, stay tune deploy ML ke internet ya pakai Flash. Mungkin kalau dari aku tahun lalu di ML bener kata Kak, dijelasin tuh kayak black magic-nya machine learning itu apa gitu kan, kayak di belakang layarnya tuh kayak gimana di ininya. Tapi mungkin ada satu materi yang lumayan keteteran, itu di mathematics for machine learning. Nah, itu kalau teman-teman, kalau alhamdulillah ikut Bangkit selanjutnya itu lebih baik dikerjain secepatnya, soalnya bakal keteteran situ. Susah banget itu materinya, sumpah. Keteteran sih ya, tapi ya kalau pengen ngerti di belakangnya kan bisa langsung belajar ya. Ya, Oke. Mungkin next question-nya, materinya full bahasa Inggris Kak. Oh, ini kalau dilihat juga itu ya. Materinya full bahasa Inggris. wow. Bahasa Inggris, terus itunya apa namanya? Synchronous meeting-nya itu juga full bahasa Inggris. Jimitnya. Tapi ya jangan bersedih dulu gitu kan. Kalau teman-teman, ya mungkin kalau teman-teman bisa dibangkit tahu-tahu jadi bagus kan bahasa Inggrisnya. Soalnya saya kan ala bisa karena terbiasa dibangkit bahasa Inggris, jadinya bisa Mau sedikit spill nih, lanjut Kak. gitu bahasa Inggris ke depan. Mau sedikit spill nih kan. Ya, belajar bahasa Jadi Inggris itu itu penting di banget. awal itu kan ada tes ya. Jadi kan Oh, tesnya coba. kalau nggak salah ada 3. Nah, tesnya itu tes baca biasa atau penalaran umum lah, misalkan kayak UTBK gitu. Terus tes yang kedua tuh tes machine learning itu sendiri, basic machine learning, sama tes bahasa Inggris. Jadi nanti ada kayak tes gitulah, tes biasa, tes TOEFL gitulah pokoknya. Cuman lebih pendek lah gitu, lebih gampang gitu. Nah, jadi itu nanti ya seleksinya kayak gitu kurang lebih. Nah, seleksinya itu kan ada 3 ya. Nanti kalian itu dilihat nih, kalau kalian 3-3 yang bagus ya berarti kalian lolos. Dan berarti kalian udah punya kok basic-basic dari itu semua. Basic ML ada, basic bahasa Inggris ada. Jadi nggak perlu khawatir lah kalau misalkan materi bahasa Inggris. Toh juga ntar ada yang bantuin juga pas lagi belajar gitu. Gitu sih. Sering-sering ini sih. Mungkin kalau tips dari aku tuh teman-teman cari grup belajar aja gitu. Cari teman-teman yang misalkan kelasnya ikut Bangkit, kalian bikin grup belajar bareng. Itu kan lebih enak ya. Jadi kita sharing bareng, sharing ininya. Jadi nggak sendirian gitu. Jadi nggak ngerasa sendirian di Bangkit. Ah, susah nih sendirian. Jomblo gitu di Bangkit ya. Iya, emang penting sih bahasa Inggris, soalnya kan ini nggak cuma di ML ya. Kalau misalkan di teknologi kan, nanti kalau misalkan kalian kerja tiba-tiba ada teammate kalian dari India lah, ada teammate dari mana lah, terus dari lowongan kerja, kalau misalkan kalian ingin fokus di machine learning, di Indo tuh dikit guys. Lowongan kerja machine learning di Indo tuh dikit. Jadi mau nggak mau ya harus keluar gitu. Ampun banget sih. Ya dicoba aja guys. Coba aja. Soalnya emang IT itu kalau kalian kurang ngerti bahasa Inggris itu kayak limiting banget gitu.
jangan jangan ngerasa kalian tuh belum ngapa-ngapain nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ya tidaknya reading atau Listeningnya. listening itu kalian diperbagus gitu ya. Itu kata Kak Angga gitu. Bahasa Inggris emang harus bisa. Karena semua dokumentasi software gitu ya, dokumentasi, terus pertanyaan-pertanyaan di Stack Overflow kan pasti bahasa Inggris semua kan. Kan kalau bug masa kalian nanya bahasa Indonesia di Stack Overflow gitu. Langsung min 30 kali di download Iya, gitu. ada banyak polisinya. Banyak polisinya gitu. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Iya, udah terakhir. Kalau ada yang mau tanya lagi, nah, tapi udah ya mungkin ya. Udah jam 9.51. Oke, kita udah di penghujung acara ya teman-teman. Makasih buat teman-teman udah antusias nih join ke weekly class machine learning kedua. Walaupun sekalian malam takbiran, besok Idul Adha ya. Jadi makasih buat teman-teman ya buat udah antusias nih join ke weekly sekarang gitu ya. Ya mungkin sebelum tutup aku mau ucapin dulu selamat Idul Adha buat yang merayakan. Jangan lupa besok makan-makan nyate kambing, opornya juga mungkin yang buat opor. Nah, mungkin ada yang nyate kan ya, enak tuh. Enggak ya minta tetangga lah bisa. Nah, sebelum kita tutup teman-teman bisa juga isi link feedback form yang udah dikasih sama Kak Ava nih. Ini bakal jadi ituan kita buat nantinya, buat selanjutnya. Mungkin ini kali ya Kak, week 3 RSVP-nya mungkin bisa di. Yes. Nah, week 3 RSVP teman-teman buat week 3 bisa langsung di registrasi. Di week 3 kita bakal bahas apa nih, Kak Ava? Week 3 kita bakal bahas mungkin bukan chat GPT sih, lebih ke text generator. Chat GPT terlalu sulit dan datanya banyak banget guys. Nggak mungkin. Text generator ya. Jadi kayak misalkan tolong generate puisi ini gitu ya. Ntar bakal generate gitu. Ya bisa, atau kalian butuh definisi Python. Python adalah nanti di-generate sendiri sama programnya. Oke, tuh menarik banget sih guys. Jadi, langsung join buat week 3. Ke depan ya, Ya, tanggal betul. Tanggal 5. tanggal 5. Oke, Rabu juga, Rabu malam ya berarti. Iya, betul. Gaskan langsung tulis. Langsung registrasi. Jangan lupa ajak teman-temannya juga nggak apa-apa. Ajak keluarganya juga nggak apa-apa. Bilang, Pak kita mau buat chat GPT. Mau buat startup baru nggak gitu. Boleh tuh kan. Nah, oke. Ya, udah. Jangan lupa diisi feedback sama registrasi minggu depannya. Nah, kita udah di penghujung acara nih. Teman-teman seperti biasa bisa on cam terlebih dahulu buat dokumentasi. Nah, teman-teman bisa on cam terlebih dahulu. Dokumentasi. Ya guys, guys. Nah, Kak Hilmi gila ganteng banget. Ada yang open house nggak besok guys? Open house. Ya. Kak Faiz, open house nggak Kak Faiz? Open house dia. Gimana? Berapa sapi? 3 ya? Wih, 3 kan? Itu. 3 1, 2, 3. Oke guys. Nih yang lain. On cam. Oh, ada. Biasa kita dokumentasi terlebih dahulu. Wah, ada Kak Isal, ada Kak Gina, ada Kak Kinan, ada Muhammad Rafi Ilham. Waduh, itu backgroundnya. Wih, apaan tuh? Merah-merah, bangkit kayaknya nih. Bangkit ya. Bangkit. Wah, Kak Lilis lagi di mana nih? Lagi di luar. Lilis lagi ngedate ya. Oh, gitu. Idul Fitri date.
Oh, Wih, halo Kak. Bener kan lagi ngedet. Oke, yang lain mana nih? Ya, segini aja kali ya. boleh. Oke, seperti biasa guys, tagline utama kita, gaya utama kita, tanda tutup HTML. Nah, oke, mantap. Aku aba-abain ya. 1, 2, 3. Oke. Ya udah, Mungkin ada gaya lagi, satu kali lagi mungkin ya, gaya bebas. boleh. Oke, aku aba-aba lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, makasih ya guys sudah join ke weekly class kita minggu ini. Jangan lupa isi feedback form lagi sama RSVP buat minggu depan di week ketiga.